Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Noviana Putri NIM 210211100119 akan menjelaskan materi tentang telaah pustaka. Baik, yang pertama adalah kajian pustaka. Kajian pustaka merupakan kumpulan teori yang didapatkan dari berbagai macam sumber yang akan digunakan sebagai bahan rujukan dalam melakukan kegiatan penelitian atau membuat karya tulis ilmiah. Dalam hal ini, landasan teori bisa diambil dari berbagai macam media seperti jurnal, skripsi, artikel, berita, koran, dan lain-lain. Namun, dalam memilih teori yang akan digunakan, sebaiknya pilihlah yang ada relevansinya dengan topik permasalahan penelitian atau karya tulis ilmiah. Kajian pustaka sering juga dikenal dengan landasan teori, yang bertujuan untuk menjawab atau menemukan solusi dari suatu topik permasalahan yang akan diteliti. Maka dari itu, teori yang dipilih harus valid agar hasil penelitian yang dilakukan bisa dipertanggungjawabkan dan bisa memberikan manfaat serta solusi bagi pembaca terhadap topik permasalahan yang diangkat. Cara menyusun kajian teori yang baik dan benar, yang pertama adalah menentukan variabel penelitian. Selanjutnya, mengambil sumber referensi, menyortir referensi relevan, mencari dan membandingkan variabel, mengambil dan membandingkan variabel, membaca topik penelitian, dan yang terakhir adalah memaparkan teori. Untuk selanjutnya adalah pengertian dari kajian empiris. Merupakan kajian yang didapatkan dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain. Menurut KBBI, kajian empiris adalah sesuatu yang berdasarkan pengalaman, terutama pengalaman yang didapat melalui observasi secara langsung. Kajian empiris juga mengacu pada landasan teori pengetahuan dalam filsafat yang menganut prinsip bahwa pengetahuan muncul dari pengalaman dan bukti yang dikumpulkan secara khusus. Dengan kata lain, kajian empiris merupakan sebuah metode pengumpulan data dengan menggunakan bukti yang dapat diamati oleh panca indera atau instrumen ilmiah yang dikalibrasi. Oke, selanjutnya, terdapat beberapa tahapan dalam membuat kajian empiris untuk sebuah penelitian. Yang pertama adalah tahap observasi. Pada tahapan ini dilakukan pengamatan terhadap suatu fenomena dan menyelidiki penyebabnya. Yang kedua, tahap induksi. Pada tahapan ini dilakukan perumusan hipotesis sebagai penjelasan umum dari fenomena yang diamati sebelumnya. Yang ketiga, tahap deduksi. Tahapan ini merupakan tahapan eksperimen yang berperan untuk menguji hipotesis. Yang keempat, tahapan pengujian. Tahapan ini menjadi proses pengujian hipotesis melalui pengumpulan jenis data penelitian. Yang terakhir adalah tahapan evaluasi. Jadi tahapan ini menjadi tahapan interpretasi data dan perumusan teori terkait hasil eksperimen sebagai penjelasan dari fenomena yang diamati. Oke, untuk selanjutnya adalah hipotesis. Hipotesis adalah dugaan atau pernyataan sementara yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empiris. Jadi hipotesis ini ada dua jenis. Yang pertama ada hipotesis tanpa arah, yaitu hipotesis tanpa arah yang sering disebut juga sebagai hipotesis dua arah. Hipotesis tanpa arah rumusan dari kalimat atau proposisi yang berisi pernyataan hanya mengenai adanya hubungan atau tidak adanya hubungan, di mana hipotesis jenis ini tidak ikut menjelaskan arah hubungan antar variabel yang diteliti secara metodologis. Yang kedua, hipotesis searah merupakan pernyataan yang menunjukkan arah hubungan dan perbedaan antara dua atau lebih variabel yang diteliti secara metodologis. Arah hubungan dan perbedaan ini menunjukkan aspek positif atau negatif yang saling berimplikasi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.